Oke, ingatkah kalian 3 Oktober 2002 itu adalah awal Kurama muncul pertama kali sebagai bencana. Nah kini di 3 Oktober 2021 Kurama itu pergi sebagai seorang legenda. Seperti sudah direncanakan ya. Ya 19 tahunan lebih ia menemani kita para fans Shinobi, dan ini masih dalam tribute to Kurama. Karena ketika perilisan 218 kemarin itu pecah banget sih, bahkan sampai trending di tagar Twitter. Nah teman-teman WA kalian pasti pada bikin juga kan? Ini sangat related sekali soalnya. Dia yang sudah berada dalam diri Naruto sejak episode 1 dahulu hingga anime Boruto episode 218. It's a long journey guys. Nah kepergian Kurama tentu membuat para fan itu sangatlah sedih, apalagi yang sudah mengikuti serial Naruto sejak awal tuh. Bahkan yang menarik akhirnya kita dapatkan di sini. Ya, kepergian Kurama dalam animenya akhirnya disaksikan oleh semua biju. Lihatlah bagaimana reaksi para biju terdekat dengan Kurama sedihnya menyaksikan momen-momen itu. Dan mereka akhirnya berkumpul bersama. Ya, yang terkuat kini tak ada lagi. But ada hal aneh menurut kita yang sepertinya menjadi suatu misteri lain dari kepergian Kurama ini. Oke, itu adalah pesan terakhirnya. Nah, kita akan mulai breakdownnya dari sini guys. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai kepergian Kurama disaksikan semua biju dan misteri tentang pesan terakhirnya itu, the best biju in history. Oke, ini sangat sentimental sekali sih, dan biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah ini tentu membuka jalan baru dan menutup jalan yang lama dengan diakhirinya Kurama. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, Bang, Sensei Kishimoto nangis nggak sih saat scene kepergian Kurama itu sendiri? Ya kita yakin pasti ada rasa sedih lah dan kehilangan tentunya, karena dia adalah mangaka atau kreator pembuatnya, dan dia pasti sangat-sangat kehilangan. Nah kepergian Kurama nyatanya disaksikan oleh para biju sendiri. Scene tentang tribute Kurama kemarin itu di episode 218, dari ia muncul di episode 1, amarahnya bertarung bersama menyatu dalam perang shinobi keempat dan sahabat serta pelindung terbaik Naruto serta keluarga Uzumaki sendiri. Dan tentunya dunia shinobi kini tak ada lagi Kurama ekor 9. Nah lihatlah saat ini raut wajah rekan terdekatnya sesama biju itu, mereka mengisyaratkan seperti ini, teman lama kini telah pergi ya. Nah setelah berhasil menggunakan Baryon Mode sendiri dan mendesak Ishikitu, pada akhirnya Kurama memberikan kebenaran tentang semua itu. Dia harus berpisah dengan Nana Daime, karena memang Kurama adalah tumbal untuk menggunakan Baryon Mode itu. Dan lihatlah kalian raut wajah Naruto yang mewek itu, pada akhirnya ia menangis setelah Kurama beneran pergi tuh. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Nah seperti yang kita singgung di awal nih, bahwa kepergian Kurama pada anime Boruto episode 218 ini menjadikan cerita Boruto dan Kurama trending topik di lini media massa seperti Twitter. Bahkan semenjak Baryon dan melawan Ishiki tentunya, cerita Boruto selalu trending. Dan yang terbaru ini trendingnya adalah tagar Kurama. Nah ini masuk akal sih, bayangkan dia ini sudah ada di cerita manga Naruto tahun 1999 hingga 2021 ini. Serta rilis dan munculnya Kurama pertama kali di 3 Oktober 2002, dan kini akhirnya 3 Oktober 2021 Kurama meninggalkan kita sebagai seorang legenda. Dan ini tentu seperti sudah direncanakan kan? Nah kebanyakan yang menonton juga nih adalah para generasi 90-an, yang berarti kita para milenial yang banyak menggunakan sosial media. Dan itulah kenapa ketika melihat kepergian Kurama itu menjadi trending topik, karena semua itu related. Kita serasa dibawa sedikit flashback nih, bagaimana keren dan mengesankannya Kurama sampai akhirnya dia berkorban demi Jinchurikinya itu. Nah perjalanan yang sangat panjang itu. Dan tentu saja nih ini membuat para fans sangat sedih saat kepergiannya, apalagi yang sudah mengikuti cerita Naruto sejak awal, mulai dari episode 1 dahulu. Oke, dalam alam bawah sadarnya di episode kemarin itu, lihatlah wujud Kurama yang tampil begitu sedihnya itu melihat Jinchurikinya dan berbicara dengannya mengenai kenangan masa lalu, sampai saat bagaimana Naruto akhirnya tahu namanya di masa itu. Kurama juga bercerita ia berbicara dengan Kawaki dan baru memberitahu Naruto tuh, menurutnya Kawaki itu bukanlah orang yang jahat. Menurut Kurama, Kawaki dan Boruto itu mengingatkan Jinchurikinya kepada Naruto dan Sasuke sendiri. Ya, dahulu Naruto sangat ingin memiliki seorang saudara laki-laki sih, dan kita tahu bahwa Sasuke memang dianggap seperti itu, tapi realitanya Sasuke sudah punya kakak yang luar biasa seperti Uchiha Itachi. Namun dia berkata seperti ini, tapi kau selalu berada di sampingku Kurama, dan di sisi lain kita ini lebih dari seorang saudara.
Begitu kata Naruto pada Kurama. Guys, setelah momen perbincangan itu, lihatlah Kurama yang menatap Naruto itu. Di matanya tergambarkan bagaimana Naruto kecil, muda, dewasa, sampai menjadi Nana Daime sekarang ini. Ya, tapi ini perjalanan akhir, tak apa-apa untuk mengenang semua hal itu. Begitu kata Kurama. Dia melanjutkan kata-katanya seperti ini. Aku dulu dipenuhi kebencian setelah dimasukkan ke dalam dirimu setelah kau lahir. Rasa benci yang ada di diriku tak akan bisa hilang pada saat itu, dan semakin meningkat lebih banyak seiring naiknya emosimu. Dahulu manusia hanya tertarik pada kekuatan Biju. Mereka hanya menganggap kami sebagai Kyuubi atau Hachibi, dan tak pernah tahu nama kami yang sesungguhnya. Tapi kau orangnya berbeda. Guys, lihatlah Kurama langsung mendekatkan kepalanya ke tangannya itu. Ya, ini secara psikologis sih, gerakan itu menunjukkan menyembunyikan kesedihannya, tapi masih sungkan untuk menunjukkan secara langsung. Dia kembali menambahkan kata-katanya seperti ini. Kamulah satu-satunya memanggil kami para Biju dengan nama, dan dekat dengan kita semuanya. It's a very sentimental, guys. Nah, Naruto, ujung-ujungnya kita bekerja sama untuk menghadapi para Otsutsuki lagi, bukan? Dan aku tak ingin mati seperti seekor anjing. Dan akhirnya mereka berdua akhirnya tertawa bersama-sama untuk terakhir kalinya. Nah, mereka melanjutkan percakapannya itu seperti ini. Nah, Naruto, aku sangat menikmati waktu-waktu bersama kita. Ya, aku juga menikmatinya, Datebayo. Mari kita bersama-sama lagi di kehidupan selanjutnya, Kurama. Kau selalu bersamaku semenjak aku lahir. Mati bersama seperti ini kedengarannya tidaklah buruk. Lalu lihatlah Kurama menatapnya dengan serius pada Jinchurikinya itu, guys. Dan disinilah kebenarannya itu terungkap. Naruto ya, sepertinya kau salah paham. Aku tak pernah berbohong kepadamu sekalipun. Dengarkanlah dengan seksama. Jika sejak awal aku bilang kalau kekuatan ini pengganti nyawaku, kau pasti akan ragu. Bahkan kau mungkin akan menolaknya, meskipun kau tahu itu adalah harapan satu-satunya. Karena kau itu orang yang menyebalkan sekali tentang ini. Dan lihatlah itu, adegan itu sangat serius dan Naruto terlihat shock saat mendengarkan perkataan dari Kurama. Nah, ini adalah perpisahan Naruto. Biasanya ketika Biju itu diambil, Jinchurikinya itu akan mati. Tapi ini tidak berlaku kepadamu. Cakra Biju hanya akan menghilang. Lihatlah setelah itu, guys, Naruto berkaca-kaca tuh, bingung dan akhirnya menangis ketika ia melihat Kurama melebur dengan kata-kata terakhirnya itu. Dia kembali mengatakan seperti ini. Waktunya itu sudah hampir habis. Aku harus pergi dan berhati-hatilah. Kau tak akan memiliki kekuatan super itu lagi. Dan aku tak akan bersamamu lagi. Lalu Naruto itu berteriak akhirnya menangis memohon agar dia tidak pergi, dan flashback akhirnya terjadi di sini nih, dimana ia masih kecil itu menjadi muda. Kurama yang penuh amarah, akhirnya mereka bersatu dan membantu dalam pertempuran mengerikan perang shinobi keempat di masa lalu. Mode Biju mereka, Kurama mode, serta kelucuan-kelucuan perang shinobi keempat karena mereka berdua. Dan lihatlah, guys, Naruto berteriak-teriak dalam alam bawah sadarnya itu, dan Kurama mengatakan pesan terakhirnya dalam debu yang berterbangan itu. Hingga waktunya tiba, jagalah dirimu, Naruto. Nah, pecahlah sudah tangis dari Naruto itu, guys. Nah, kalian gimana di momen ini? Sad banget bukan? Bayangkan dia ini lebih lama daripada Jiraiya sendiri. Nah, yang harus kita cermati pula di sini adalah kepergian Kurama ini nyatanya disaksikan oleh para Biju lainnya. Dari ekor 1 sampai ekor 8. Mereka menyaksikan momen menegangkan dan terakhir buat saudaranya mereka itu. Gyuki dan Sukaku memang terlihat mengisyaratkan sesuatu tuh. Untuk Gyuki sendiri itu memang sangat sentimental. Dibandingkan yang lainnya, Kurama memang baik sekali dengan Gyuki si ekor 8. Bahkan mereka itu bekerja sama membantu aliansi shinobi di perang ninja keempat di masa lalu. Karena mereka pula lah aliansi bisa menang menghadapi Obito Rikudo, Madara Rikudo, bahkan Kaguya Otsutsuki. Para Biju sendiri tentu sangat sedih mengingat mereka berdua itu hidup bersama selepas tragedi Banbutsu Zozo dan dirawat oleh Rikudo Sennin. Akhirnya yang terkuat telah pergi lebih dulu. Bagaimanapun sifat Kurama terhadap mereka, pada akhirnya mereka pun juga sadar. Seperti itulah watak dari Rubah 9 Kitsune. Dia memanglah keras kepala, tetapi lebih dari itu, dialah yang mampu merindungi para Biju-Biju lainnya. Nah, begitulah yang mungkin diungkapkan oleh Gyuki sendiri. Next, guys, kita akan breakdown juga tentang persepsi dan asumsi para fans dari sudut pandang Sukaku. Ya, kita tahu nih, tak hanya Gyuki sendiri, tapi dialah Biju yang dekat dengan Kurama. Bahkan sejak masa lalu, mereka ini bak anjing dan kucing, sering bertengkar sana sini, ejek dan menertawakan keburukan masing-masing. Tapi pada akhirnya mereka ini adalah saudara. Ya, Sukaku dan Kurama. Nah, pada akhirnya nih, Naruto bangun dalam keadaan komanya itu, dimana ia melihat Kawaki yang khawatir, Sasuke yang menutupi kesedihannya itu, dan Boruto yang pecah dengan tangisnya itu karena takut tak bisa melihat dan berbicara dengan ayahnya yang bodoh itu lagi. Tapi garis besarnya di sini yang menjadi misteri semua fans adalah pesan Kurama itu sendiri. Sampai hari itu tiba, jagalah dirimu, Naruto.
Mungkin Kurama akan bangkit di suatu hari nanti, atau akan ada hal lain yang terjadi yang suatu saat nanti seperti perkataan Kurama sendiri, entah itu di alam ini atau di alam lain. Atau menurut kalian nih, adakah monster lain yang bisa menggantikan Kurama seperti pertanyaan banyak orang? Who knows? Sayonara Kurama, will be miss you and well down. So guys, itulah tadi tentang kepergian Kurama disaksikan oleh semua biju dan misteri tentang pesan terakhirnya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.